Selamat pagi guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Kita kembali lagi dalam acara Cuit-Cuit Pemuda. Yang mana di sini sudah disediakan tentang bucinisme ya. Iya. Ya, Jadi ini Mas berbicara tentang anak muda ini. anak muda yang sedang bucin-bucin. Bucin-bucin. Waduh, ayang-ayang ini ya kan. Ini ada pepatah yang mengatakan, Mas Al, kalau yang muda sudah bersuara, yang tua bisa apa? nah, karena ini bab bucin berarti yang tua hanya nyimak saja ya. Langsung saja kita ke tag yang ada, Mas. Ini ada pernyataan dari Wira Siagian, Mas Al. Di sini beliau menyatakan, kau tahu apa yang paling aku takutkan? Nyaman denganmu, namun jatuh cinta sendirian. Wah, nampaknya ini cinta bertepuk sebelah kaki ini, Mas Al. Ini terlalu ngebatin ini semuanya. Terlalu meresapi Iya, ini. meresapi. Aku tidak hilang dan kamu pun tidak pergi. Kita hanya diam, ditimbun oleh ego masing-masing. Jadi ini gimana ini kalau menurut sosmed ini? Kalau menurut saya ini cinta yang tidak diperjuangkan, Mas Al. Dia itu hanya memiliki cinta tapi tidak mau memperjuangkan, sehingga si A, si wanita tidak mengetahui bahwasanya si B itu mencintai si A. Jadi ini dari si perempuan ya, Wira ini ya. Wira ini Dirasa gitu. cowok, Ini Mas cowok. Al. Ini berarti yang cowok yang merasa cintanya terlalu besar gitu, sedangkan yang cewek itu tidak merespon gitu, seolah-olah dia berjuang sendirian gitu. Iya, ini nampaknya Wira ini hanya mencintai dalam diam. Saya keinget dengan pepatah Jalaluddin Rumi itu, Mas Al. Jadi Kalau bagaimana cinta yang sesungguhnya itu cukup dirasakan, bukan diungkapkan. Aduh, ini dia yang berat. Tapi kalau untuk Mungkin Mas Wira ini mengambil dari Jalaluddin Rumi mungkin. Jadi ada sebagian dari Jalaluddin Arumi itu memang mengatakan cinta itu tidak perlu diumbar ya. Nah, tidak cukup perlu hanya kita diumbar. sendirian saja. Tapi kalau ini sepertinya itu butuh pengakuan gitu, Mas Sosmed. Jadi dia seolah-olah mengatakan I love you gitu, seolah-olah dia ingin menerima balasan love you tuh gitu. Tapi Jadi begini, Mas Al. Iya. Memang cinta itu tidak perlu diumbar, tapi kalau tidak diumbar atau tidak diungkapkan, bagaimana kita itu mendapatkan ungkapan dan pengakuan dari si seperti B? itu dia, Mas Sosmed. Jadi itu dia merasa wah, ini gimana nih caranya saya ngungkapin gitu. Mungkin saya tulis kata-kata aja lah gitu. Kan Mungkin cinta itu kan ibaratkan jantung ya, Mas Iya. Al. Jantung itu butuh detak, dan ini hanya memiliki jantung tapi tidak Tidak ada berdetak detaknya. gitu. Jadi- Seandainya Mas Wira ini mengungkapkan, lah baru dia itu mendapatkan detak, meskipun detaknya itu 1 menit sekali. meskipun detaknya tidak begitu jeduk-jeduk ya. Cekat, cekat. Baik sahabat cuit-cuit, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-cuit Pemuda. Selamat pagi guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, sahabat, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Bersama saya temannya Sosmed. dan saya temannya Mas Al. Seperti biasa kita langsung bahas tentang bucinisme. Dimana bucin ini sangat greget gitu ya menurut saya. Sangat greget banget. Iya, jadi saya ngerasanya itu berada di era perbucinan gitu. Seperti ya. Bukan era perbucinan aslinya, Mas. Kalau perbucinan itu sudah dari dulu sudah ada. Tapi era apa menggadungan menurut saya? Apa? Lebay-lebay. Ya itu kelebayanisme. Kelebayisme gitu. Jadi tambahin me aja belakangnya. Iya. Kalau bucinisme itu dari dulu sudah ada, tapi sekarang itu masuk ke era-era lebay, alay, Mas Al. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecil-kecilkan. Jadi ini kebetulan ada dari Mas Wawan. Itu apa isinya, Mas Sosmed, kalau boleh tahu? Ini bisa dibacakan sampean, Mas Al.
Iya, jadi ini dari Mas Mas Wawan. Wah, ini sepertinya sangat ngebatin sekali gitu ya. Jadi isinya itu ganti-ganti pasangan saya sudah rasakan. Waduh. Jadi dari A ke B ke C itu udah dirasakan gitu. Ganti-ganti pasangan sudah saya rasakan gitu. Diduakan dan menduakan sudah saya rasakan. Waduh. Gimana ini? Diduakan dan menduakan. Berarti kalau gelas ini jadi satu kan dua gitu. Terus diduakan berarti jadi 4 gitu. Jadi diduakan dan menduakan gitu. Iya, jadi dia itu jadi 4 gitu pemirsa ya. Bumerang berarti dia. Iya. Jadi sakit dan terluka juga pernah saya lewati. Waduh. Sakit dan terluka itu perasaan sama ya, Bang Sosmed. Sama. Sakit itu kalau kita terluka ya pastinya sakit gitu ya kan. Terus sudah saatnya aku fokus ke satu titik saja demi kisah cinta yang panjang dan terima kasih untuk yang sudah hadir. Waduh, jadi begini itu Mas Al, menurut saya itu Mas Al. Dia itu sudah bosan bergonta-ganti pasangan dan dia itu pengen serius untuk menjalankan kehidupan yang nyata. Mungkin lebih ke dia karir itu gitu fokus dalam satu cinta saja, dalam artian satu kekasih, dia akan menuai bersamanya hingga kakek nenek dan mempunyai cucu-cucu. Dia itu sudah bosan. Mungkin kalau Mas Wawan ini sudah bosan menjadi playboy ya. Ya mungkin seperti itu sih ya. Playboy. Kalau kata cewek-cewek sekarang itu buaya. Buaya. Baja. Ya. Buaya terbang. Jadi buaya ngebar itu ya. Jadi dia udah bosan dan akhirnya ingin fokus sama satu wanita. Mungkin Mas Al mempunyai pengalaman playboy. Enggak sih, mungkin itu kalau menurut saya sih sebenarnya dia termakan karma sih Mas Sosmed ya. Kok bisa termakan karma? Karena dia sudah pernah menduakan, lalu akhirnya diduakan gitu. Terus kontak ganti pasangan itu masuk pada ranah menduakan dan diduakan gitu. Menduakan dan diduakan. Iya, jadi karma masih berlaku berarti. Karma masih berlaku. Jadi karma itu sampai kapanpun akan tetap berlaku untuk manusia gitu. Jadi kan ini ada pernyataan Mas Wawan yang akhir iya. itu Mas Al. Bahwasanya dia itu akan fokus satu titik dan pernyataannya itu pengen menua satu kekasih sehingga bisa menyatukan kehidupannya hingga tua Mas Al. Jadi dia ceritanya udah tobat gitu. Jadi dia udah kalau istilah Islam itu taubatan nasuha. Tapi kalau kayak lagunya Mas Wali itu gimana? Ingat mati. Jadi dia udah ingat ke sana gitu. Iya. Jadi akhirnya dia tobat. Mungkin penyakitan. Jadi saya ingat kalau sama kata-katanya Mas Wawan ini, saya ingat sama kata-katanya Jalaluddin Arumi, Mas. Jalaluddin Rumi lagi? Iya, jadi saya itu pernah ngefans banget sama Maulana Jalaluddin Arumi itu karena kata-katanya tentang cinta, pemirsa. Jadi saya itu menghayati sekali gitu, apa sih cinta yang sebenarnya gitu. Nah, kata-kata Jalaluddin Arumi itu sangat seru, Mas Wawan. Saksikan setelah yang satu ini. Selamat pagi, guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al-Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Baik sahabat, jumpa lagi dengan saya temannya Mas Al dan saya temannya Mas Sosmed. Kita di acara Cuit Remaja. Jadi karena kita tadi yang sebelumnya membahas tentang cinta dan belum selesai ini Mas Sosmed ya. Jadi kita lanjutkan bagi pemirsa yang penasaran bahwasanya kata-kata Mas Ali itu Jalaluddin Arumi itu pernah mengatakan seperti apa Mas? Jadi kata-katanya seperti ini, perempuan itu adalah cahaya Tuhan. Aduh, dia bukan dicintai secara duniawi. Kalau laki-laki itu cahaya apa? Cahaya api. Jadi kalau laki-laki itu lebih ke cahaya rembulan. Karena kan kalau di surat Yusuf itu mengatakan gimana itu ya Mas Sosmed? Tapi ada itu ya. Ada yang menyatakan di surat Yusuf itu Mas Sal. Kok kelepek? Akan gue tak tahu sekali. Jadi itulah. Jadi bahwasanya artinya itu seperti ini. Nabi Yusuf itu ibarat cahaya rembulan gitu. Jadi separuh cahaya rembulan itu diparuh lagi menjadi cahayanya Nabi Yusuf gitu. Karena separuhnya lagi katanya punyanya Nabi Muhammad gitu ya. Karena mungkin seperti itu. Jadi kata-kata Jalaluddin Arumi ini sangat dalam untuk diartikan gitu. Mengenai juga tentang
apa yang dikatakan Mas Wawan itu. Jadi ini saya lanjutkan dulu, Mas Somad, Sosmed. Perempuan itu adalah cahaya Tuhan. Dia bukan dicintai secara duniawi. Dia berdaya kreatif, bukan hanya kreasi. Oh, berarti untuk pernyataan Jalaluddin Rumi ini untuk mengacu terhadap kehidupan yang nyata ya Mas. Jadi wanita ini saya teringat juga dengan pernyataan Mas Dewa dan Ning Uma ya dalam buku Cerpen itu ya. Iya, Cerpen. Bahwasanya Mas Dewa dengan Ning Uma itu pernah menyatakan dalam kata-kata padi yang diilustrasikan dalam bahasa Arab. Kalau nggak salah itu uhibu ka arju bidzalika amwalan wala artaji sawabau antamurodun. Kalau nggak salah ya Mas. Itu. Bahwasanya cinta yang sesungguhnya itu tidak membutuhkan dia cantik atau tidak, dia itu kaya atau tidak, dia tidak butuh bajunya, dia tidak butuh keluarganya, keluarga maksudnya keluarga yang memandang duniawinya, tapi yang dibutuhkan cinta yang sesungguhnya tidurnya itu gitu. bukan tidurnya Mas. Kan itu kan kebutuhan gitu Mas sebenarnya. Yang dibutuhkan cinta kalau menurut Mas Dewa dan Ning Uma itu selalu ada di sampingnya. Itu pernyataan Mas Dewa dan Ning Uma. Itu bahasa padi yang diilustrasikan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu. Mungkin kalau diartikan untuk Mas Dewa ini, dia itu pengen menyatukan dirinya terhadap sang kekasih. Karena fokus terhadap satu titik, sehingga dia itu menghasilkan buah dan bisa menjalankan kehidupan yang nyata sebagai padi. Sebagai padi. Nah, kembali lagi kepada Mas Wawan ini, mungkin tujuannya seperti itu Mas ya. Mungkin Mas Sosmed ya. Karena dia juga mengutarakan dia ingin tobat lah, bahasanya kan gitu ya. Saya ingin tobat lah, saya ingin fokus sama satu wanita aja gitu. Jadi itu sih mungkin kalau menurut saya tentang apa sih yang dimaksud dari kata-katanya Mas Wawan ini gitu. Jadi titik temunya seperti itu kalau mungkin pernyataan dari sampean untuk Mas Wawan apa Mas Al? Kalau bagi saya sih untuk Mas Wawan ini jangan pernah berhenti untuk mencintai dan jangan pernah sakit hati karena Anda tidak dicintai. Seperti itu ya. Oh iya. Mungkin ada tambahan dari sampean Mas Sosmed tentang Mas Wawan ini. Dan satu yang harus saya ucapkan untuk Mas Wawan, jangan lupa usaha. Ya, artinya ini itu yang inti Mas Al, iya. karena tanpa usaha semuanya akan bullshit akan terjadi Mas Al. Betul sekali Mas Sosmed. Karena kalau usahanya nanggung, maka hasilnya juga akan selebel. Ini ada pernyataan lagi dari Mas Yuda, Mas Al, yang akan dibacakan setelah yang satu ini. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke sahabat, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Bersama Sosmed LL dan saya Al, temannya Sosmed. Jadi kembali lagi bersama kita di acara Cuit-Cuit Pemuda yang kemarin kita sudah membahas tentang Mas Wawan. Ya, Mas Wawan ya Mas Sosmed ya. Jadi cintanya Mas Wawan itu rupanya berlika-liku. Jadi terlalu rumit untuk dijelaskan gitu. Terlalu rumit Mas Al, karena cinta itu tidak bisa ditebak Mas Al, tapi cinta itu bisa dijalankan. Aduh, itu dia. Apalagi hati seorang wanita Mas Al. Iya. Hati seorang wanita itu ibaratkan suasana. Sulit ditebak, cuaca. Kadang mendung, tapi belum tentu hujan Mas Al. Terik, tapi belum tentu tidak akan mendatangkan hujan Mas Al. Meskipun terik terkadang. Itu sama persis dengan hati seorang perempuan Mas Al. Dia itu mengharapkan sesuatu, tapi tidak mengucapkannya. Dia perempuan itu ternyata punya bahasa ini ya, bahasa isyarat gitu, bahasa isyarat gitu. Iya. Jadi dia tanpa berkata sudah bisa menghasilkan kata-kata gitu. Tapi jangan heran dengan perasaan seorang wanita Mas Al, meskipun dia itu tidak mengungkapkan duluan, tapi perasaan wanita itu sungguh-sungguh berangkat dari hati. Jika ada perempuan itu yang mengatasnamakan cinta, tapi dia itu masih tidak setia, berarti cinta si wanita itu perlu dipertanyakan. Dia itu cinta lillahi ta'ala apa cinta karena setan itu Mas Al? Oh, karena bahasanya setia itu setia selingkuh. Setia itu relatif Mas Al. Setia dalam bidang hal apa dulu? Setiap tikungan ada. Selingkuh tiada akhir gitu. Di perapatan ada. Jadi itu kan
setia itu banyak Mas Al. Apa Iya. setia ke orangnya, apa setia ke motor ninjanya, apa Bisa setia... jadi seperti itu. Iya Mas Al. Kebanyakan setia sama dompetnya Nah, sebenarnya. kalau Jadi, dompet saya Mas Al nggak bisa disetiakan. Iya. Karena nggak ada isinya. karena sudah dibuka sudah oke udah Perut taruh tidak ada, Mas biar Al. dikutak-kutak itu tetap kosong ya. Jadi Ini apa ya? Sejarah apa ya? Cerita tentang cintanya Mas Wawan. Ini lanjut ada lagi Mas Al dari pernyataan Mas Yuda ya. Itu Mas Yuda mengatakan dalam tweet-tweetnya, kalau masih ada dia di hatimu, lantas mengapa kau buat aku percaya kalau aku ini satu-satunya untukmu. Waduh, nampaknya ini Mas Al, Mas Yuda ini sama persis dengan Mbak Mas Wawan ya? Wira. Oh, Mas Wira. Mas Wira. Oh, iya. Mas Di Wira segmen ya. pertama itu ya. Nampaknya iya segmen pertama itu Mas Al. Nampaknya Mas Yuda ini patah hati nampaknya. Hati. Cintanya bertepuk sebelah kuping. Jadi kupingnya peklak-peklak Iya, gitu. iya. Jadi untuk Mas Yuda ini, jadi dia bercerita seolah-olah, aduh aku dihianati re. Aku gitu. dihianati. Betapa pedihnya. Tapi tenang Mas Yuda, ini ada kata-kata dari Jalaluddin Ar-Rumi. Saya itu bukan tidak apa ya. Saya itu tidak terlalu menggemari Jalaluddin Ar-Rumi, tapi saya sering baca bukunya Jalaluddin Ar-Rumi. Berarti Satu hati kita. waduh. Bukan sama Mas Yuda ya, tapi sama kita ini. Iya. Wah, nanti kalau Jalaluddin Ar-Rumi itu pernah mengatakan begini Mas Yuda, lebih baik saya itu mencintai dalam diam, karena dalam diam kita itu tidak akan menemukan penolakan. itu dia Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau Jalaluddin Ar-Rumi itu lebih pasrah Mas Al. Intinya kita itu berusaha, berjuang, lalu bertakwa. Itu jangan lupa Mas Al, karena tanpa takwa si cewek, si wanita atau si lawan bucinisme kita itu tidak akan tersentuh oleh hatinya. Aduh, itu sangat mendalam Sangat rasanya mendalam gitu, itu Mas Al. Tapi- Mungkin apa ya, menurut saya ini Mas Yuda ini bukan satu atau dua kalinya patah hati Mas Al. Ini kalau dilihat dari pernyataan kata-katanya ini sudah menjadi korban beberapa kali. Kalau menurut saya seperti ini sih Mas Sosmed ya. Dia itu mencintai seseorang wanita gitu. Sama halnya aku mencintai Mas Sosmed. Jadi itu sama halnya sama-sama gitu. laki, bro. Iya, sama halnya gitu. Jadi aku mencintai Mas Sosmed gitu. Dan Mas Sosmed Oh, ini mencintai kopi aja Mas Al. Jangan lupa ngopi dulu. kopi Bro, dulu ya. kopinya. Oke. Kita ngopi dulu pemirsa ya. Bukan seperti itu minum kopi Mas Al. Gimana? Begini nih. Wah, itu mantap sekali rasanya gitu Mas Sosmednya. Kalau minum kopi rasanya itu sesuasana dunia ini terasa Meledak ke bumi. oh bukan meledak ke bumi. Gimana? Rinti di atas genting. Ada pepatah lagi yang mengatakan saksikan setelah segmen yang satu ini. Selamat pagi guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Baik sahabat, jumpa lagi dengan kita di acara Cuit-Cuit Remaja. Dari pembahasan awal masih belum selesai ya Mas Al. Mungkin bisa disimpulkan bahwasanya pernyataan Mas Yuda itu terlalu dalam. Mungkin seperti apa sih gambarannya dalamnya itu Mas Al? Jadi kalau bagi saya itu Mas Yuda itu ceweknya itu kembali sama mantannya gitu. Waduh. Jadi mantannya itu tidak terlupakan gitu loh Mas Sosmed. Seolah-olah aduh kenapa sih ayangku ini ya gitu. Padahal aku udah ada di sini buat kamu itu, tapi kenapa kamu masih mengingat dia gitu. Bukannya mantan itu sudah menjadi setan dan menjadi sampah Mas? Tapi nggak semuanya seperti itu sih Mas Sosmed ya. Terkadang mantan itu akan terasa indahnya ketika sudah ditinggalkan gitu. Sama halnya kayak Mas Sosmed kemarin gitu ya, ada yang ngajak balikan gitu. Yang mana Mas Al? Nggak apa-apa sih Mas Sosmed mau bagi cerita gitu pada ini sahabat-sahabat kita ini gitu. Jadi sedih saya. Jadi gimana sih Mas Sosmed kok bisa gitu sampai mantannya ngajak balikan terus Mas Sosmed nolak secara halus gitu. Ada mana ciling tangbi ini Pak repot sih. Nih,
Cerita tidak apa-apa ya Mas Sumit. Saya itu tidak pernah pengalaman cinta Mas Tasim. Iya. Tapi kalau dekat sama wanita ya bisa dikatakan di atas rata-rata. Jadi Mas Sumit itu udah lebih dari buaya ya. Bukan buaya. Naga. Tapi saya itu belajar dari Mas Al loh. Tapi meskipun sampai Mas Sumit ini belajar dari saya nggak pernah loh ada yang ngajak mantan itu balikan. Masalahnya saya nggak punya mantan, Mas Al. Iya. Mungkin bisa dilanjut Mas Al. Untuk Mas Yuda dulu. Iya. Mas Yuda dulu. Untuk Mas Yuda tetaplah sabar dan menjalani cinta yang sesungguhnya. Percayakanlah bahwasannya si wanita itu bukan berarti dia itu mengkhianati Anda, tapi dia itu mencoba mengetes sampai mana kesetiaan Anda terhadap si wanita. Untuk Mas, ini ada pernyataan lagi dari Mas Pandawa, Mas Al. Akan kubuktikan, widih. Ini sudah pernyataan kalau saya pengen buktikan, ini sudah masuk ke kata-katanya. Itu siapa yang jadi anak durhaka itu Mas Al? Malin Kundang. Akan saya buktikan membuat apa itu kapal dalam satu malam ya Mas Al. Iya. Akan saya buktikan. Ini nampaknya sombong amat ya. Ngeri sekali ya kalau dari Mas Pandawa ini ya. Akan aku buktikan senakal-nakalnya diriku. Waduh. Berarti dia nakalnya udah melebihi dari kecepatan kilat dan baki gitu. Gitu. Jadi dia nakal sekali gitu. Akan kubuktikan senakal-nakalnya diriku, tidak akan kuduakan wanitaku. Terus ada emot senyumnya. Senyumnya gini loh Mas Sumit. Jadi ada emot senyum di belakangnya gitu. Tapi nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau menurut saya itu senyum itu ada sesuatu gitu. Iya, ada sesuatu Ada yang maknanya. tersembunyi yang Jadi tidak bisa diungkapkan, cukup dirasakan ya Mas Al. senakal-nakalnya diriku, tidak akan kuduakan wanitaku. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al-Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Baik sahabat, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Dan pembahasan tadi itu Mas Al masih pembahasan tentang Mas Pandawa ya. Iya. Senakal-nakalnya gue tidak akan mengkhianati kekasih saya sendiri. Waduh. Jadi dia Ini tidak akan pernyataan menduakan. sikap Mas Al. Meskipun dia nakal, ngombe, trek-trekan gini, tapi dia itu berusaha untuk tidak menyakiti kekasihnya. Jadi ngini-ngini nggak nganu ya. kan kesana gitu. Nganu tit gitu Ya. Jadi ada sensornya sih. Iya. Jadi ngombe nginu. Nah, maksudnya nginu itu nggak berlebihan. Ya nggak berlebihan Berarti ya Mas Al. Mungkin saya itu dapat menyimpulkan bahwa pernyataan dari Mas Dewa ini gini Mas Al. Lebih baik saya itu terluka ketimbang saya melukai kekasih saya sendiri. Jadi dia rela berkorban ya. Oh iya, rela berkorban ya Mas Al. Waduh. Jadi dia itu adalah lelaki yang tangguh dan jantan gitu ya. Mungkin kata-kata pepatah itu mengatakan cinta itu buta, mungkin ada ya Mas Al. Memang cinta itu nggak ngetila. Nggak ngerti Iya, ya? nggak bisa melihat gitu. Kalau cinta itu buta, saya pengen menjual mata Mas Al. Bukan seperti itu konsepnya, Mas. Gimana? Mas Sosmed gitu. Jadi cinta itu memang buta, dia tidak mempunyai mata. Dalam artian buta ketika seseorang itu sudah diperbudak oleh cinta, dia lupa segalanya. Waduh. Jadi jangankan langit gitu, ya Mas Sosmed ya. Ya. Jangankan langit. Si cewek ini minta kiss. Aku. Aduh, jangan kiss ya, terlalu lebay. Ya. Jangankan langit. Beliau si cewek ini minta bulan. Dikasih sama bintang. Lelakinya akan dikasih bintang. Jangankan bintang yang mau dikasih, sampai matahari pun mau dia kasih asalkan bisa digenggam gitu. Bahkan teringat dengan cerita burung pipit ketika di zamannya Raja Sulaiman itu ya. Iya. Demi besarnya cinta si pipit jantan dan si pipit wanita,
hingga lupa bahwasanya di sampingnya ada Nabi Sulaiman. Bahkan si Pipit jantan itu pernah mengatakan seperti ini, Mas Al. Iya. Jangankan kamu minta apa hari ini, jika kamu pengen memindahkan Raja Sulaiman ke langit, saya akan pindahkan sekarang. Saking besarnya cinta. Padahal manuk Pipit itu seperti ini ya, Mas Al. Kecil. Ya, Nabi Sulaiman hanya bisa apa kamu coba gitu, Mas Al. Jadi Nabi Sulaiman itu mengerti kepada kondisinya Mengerti burung kepada itu ya. bucinisme burung bucinnya manuk Pipit itu, saking besarnya cinta dan saking butanya cinta, Mas Al. Sampai mau mengangkat kerajaannya Kerajaan Nabi Sulaiman ya. Waduh. Subhanallah, cinta. Jadi mungkin ini ada pesan-pesan buat Mas Pandawa ini ya, Mas Untuk Usman. pesan Mas Pandawa ini, tetaplah komitmen dalam pendirian dan jangan pernah menyakiti hati yang kamu cintai. Sebab kamu menyakiti orang yang kamu cintai itu sama halnya menyakiti diri sendiri. Waduh, itu sangat mantap sekali, Mas Usman. Iya. Mungkin ada juga dari saya, Mas Usman, Iya, untuk masukan kepada Mas Pandawa ini. Kamu itu lelaki terbaik. Karena seberapa nakalnya dirimu, kamu tetap peduli kepada wanitamu. Jangan sakiti wanitamu karena kenakalanmu, dan jangan pernah kasih tahu kenakalanmu yang terlalu buruk kepada wanitamu. Ditakutkan karena wanitamu ikut dalam pergaulan yang kamu geluti. Ini cukup sekian mungkin dari kita ya, Mas Ahmed ya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Apabila ada salah kata yang salah atau tutur kata yang kurang enak didengar, kami hanya sekedar untuk menghibur, dan salah luput itu memang dari saya dan teman saya. Itu mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.